Permisi, assalamualaikum. Salam, silakan duduk. Oh iya, baik mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mas. Selamat siang. Iya. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Sasabila Febriawati. Di sini saya berkesempatan untuk menjadi konsultan masnya ya. Dengan mas siapa kalau boleh tahu? Saya dengan Fikri mbak. Dengan mas Fikri ya. Ada masalah apa nih mas? Kira-kira? Saya mau konsultasi sih masalah berat badan saya. Saya pikir berat badan saya itu udah masuk ke obesitas, jadi makanya saya mau konsultasi untuk menangani dan minta saran untuk supaya berat badan saya normal kembali. Ya. Baik, nanti kita akan berdiskusi ya mas untuk mencarikan solusi sama-sama untuk menangani bagaimana mas menurunkan berat badan. Ya, siap. Kita mulai ya mas konsul. Jadi di sini saya ada leaflet, bisa mas baca ya. Ini mengenai obesitas. Selain tujuan mas untuk menurunkan berat badan, ada lagi nggak tujuan yang lain? Saya pengen tahu sih itu obesitas itu apa, dan saya pengen tahu cara mengatasinya bagaimana, dan harus yang saya lakukan itu apa untuk kembali ke berat badan yang normal dan ideal. Jadi kalau obesitas sendiri itu adalah peningkatan berat badan yang lebih dari batas normal. Nah biasanya ini asupan intake atau intake yang kita makan tidak sama dengan intake yang dikeluarkan. Bisa jadi itu karena aktivitas fisik yang kurang, bisa jadi karena stres, bisa jadi genetik, gitu ya mas. Nah, di sini nih kita bisa baca kalau misalkan obesitas ini resikonya sangat banyak ya mas. Jadi kalau ada asupan lemak yang berlebih, itu lama-kelamaan akan menumpuk dan disimpan di pembuluh darah. Apabila pembuluh darah sempit, maka tekanan darah akan meningkat dan lama-kelamaan bisa menjadi hipertensi. Nah, jadi itu bakal berkomplikasi ya ke hipertensi darah tinggi gitu ya mbak? Nah jadi kita harus menghindari itu mas, karena kalau udah dari hipertensi, pembuluh darah kemungkinan akan pecah. Pecahnya itu bisa di otak. Kalau di otak itu bisa menyebabkan stroke, tapi kalau di jantung bisa menyebabkan penyakit jantung koroner. Apalagi PJK itu adalah penyakit nomor 1 yang paling berbahaya di sini di Indonesia. Jadi kalau misalkan kita makan asupan lemak nih yang tinggi, nah itu bisa disimpan di pembuluh darah. Pembuluh darah lama akan menyempit. Kalau udah menyempit, tekanan darah kan akan lebih besar, lebih tinggi. Nah itu menyebabkan hipertensi. Hipertensi bisa sampai ke stroke dan penyakit jantung koroner. Nah jadi yang faktor obesitasnya tadi bisa kita hindari, seperti misalkan asupan makan misalkan mas asupan makannya tinggi lemak, itu harus dihindari. Terus ada lagi psikologis, misalkan mas suka stres biasanya kan suka banyak makan ya mas. Iya betul. Nah iya, itu harus dihindari mas. Jadi mas harus bisa mencegah itu semua ya mas. Tapi kalau dari genetik sendiri nih, mas ada nggak keturunan obesitas? Untuk genetik nggak ada sih. Keluarga saya normal. Mungkin saya sendiri sih. Oh mas sendiri ya? Iya. Oke. Sekarang kita masuk ke data mas dulu ya, beberapa data yang harus saya ketahui dari mas. Di sini ada dengan mas siapa mas kalau boleh tahu? Dengan Mas Fikri. Fikri ya. Ya Fikri. Tempat tanggal lahir mas? 17 Mei tahun 2000. Berarti usianya 20 menjelang 21 ya? Iya. Alamatnya kalau boleh tahu di mana mas? Saya di Kalisari, RT 5, RW 11. Ya? Nomor 4, Kelurahan Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur.
Kalau suku dan agamanya Untuk suku saya dari asli Betawi. asli Betawi ya. Agamanya mas? Saya agamanya Islam. Islam. Untuk pekerjaannya mas? Untuk pekerjaan saya jadi karyawan. Ada keterbatasan fisik nggak mas? Nggak ada sih. Nggak ada ya. Sejauh ini masih seperti biasanya. Ada riwayat kesehatan dari mas atau ada pernah mengalami apa penyakit apa gitu mas? Nggak ada sih. Nggak ada ya. Ya, Pendidikan terakhirnya mas? SMA Kalau salus merokoknya aktif atau pasif? pasif. Pasif ya. Nah sebelumnya sudah pernah mendapatkan konseling belum mas? Belum. Belum. Ini Iya. pertama kali ya. Iya. Ada alergi makanan atau tidak mas? Untuk alergi makanan tidak ada. Tidak ada ya. Nah, oke. Jadi di sini saya akan membantu Mas untuk mencarikan solusi nih bagaimana Mas mengatasi masalah Mas. Jadi saya butuh kerjasama sama Mas ya untuk menceritakan apa saja keluhan Mas, apa yang Mas alami selama ini. Diceritakan saja ke saya. Insya Allah saya akan merahasiakan ini semua. Dan Siap. data ini cuma untuk pribadi saya aja, nggak akan saya berikan ke siapa-siapa. Jadi bisa untuk kerjasama ya Mas? Ya bisa. Baik. Nah yang pertama di sini ada, bisa diceritakan nggak Mas pola makan atau riwayat Mas makan itu gimana? Untuk pola makan sih sehari saya biasanya bisa sampai 3 kali. Itu untuk jamnya sih kadang suka berubah-ubah. Misalnya persiapan untuk kerja, berangkat kerja itu saya bawa bekal dari rumah. Untuk siang, makan siang paling di tempat pekerjaan saya beli. Dan untuk setelah pulang kerja paling makannya malam. Itu paling masakan dari rumah aja. Jadi jamnya itu nggak tentu ya Mas? Iya, kalau misalnya saya sarapan pagi tuh kadang bisa di rumah, kalau enggak pas sudah sampai tempat kerja. Sempatnya ya? Iya betul. Kalau di rumah itu yang mengolah atau yang memasak siapa Mas? Nah, ibu saya. Ibu ya? Iya. Kalau untuk selingan nih, Mas ada nggak selingan ketika setelah makan pagi di jam 10 atau ketika sore di jam asar gitu pernah nggak Mas? Atau Itu tergantung sih. tergantung ya? Iya, kalau misalnya ada selingan, entah itu buah atau cemilan lainnya paling baru saya makan. Kalau nggak ada ya paling saya baru makan lagi di jam berikutnya aja. Seadanya aja gitu? Iya betul, seadanya. Nah kira-kira ada nggak Mas makanan yang disukai atau biasanya nih apa yang sering Mas konsumsi sehingga Mas bisa mengalami obesitas? Apakah makanan yang tinggi lemak atau junk food? Bisa diceritakan tidak Mas? Kalau untuk pengaruh obesitas ke saya sih, saya lebih sering makan ke yang tinggi lemak. Apa tuh Mas kalau boleh tahu? Lebih ke sering ke ayam mungkin. Ayamnya diapain? Ayamnya ayam goreng atau ayam disambelin gitu sih. Oh, karena Mas ini dari suku Betawi jadi lebih suka yang pedas-pedas ya Mas? Iya betul, lebih suka yang ke pedas. Kalau untuk makan ayam gorengnya itu biasanya di waktu pagi kah, siang atau malam Mas? Kalau untuk ayam goreng, saya sih biasanya di siang hari setelah jam istirahat kerja. Dan untuk selanjutnya di jam makan malam biasanya pasti ada menu ayam juga sih, biasanya ayamnya disambelin gitu. Berarti di antara siang dan malam ya? Iya, itu seminggu bisa sampai 4 kali. Seminggu bisa 4 kali itu ayam disambelin? Iya. Kalau misalkan selain disambalin itu suka nggak Mas misalkan di semur atau? Suka sih, tapi ya saya lebih suka pakai sambal sih, dan itu jarang kalau pakai kecap. Jadi Mas sukanya ayam goreng ya? Iya betul.
Biasanya ada nggak sih mas kayak faktor lingkungan gitu yang mempengaruhi mas? Apakah dari teman kerja mas atau dari riwayat keluarga yang emang suka makan ayam goreng juga atau gimana mas? Untuk pengaruh sih dari teman biasanya ada. Ada ya? Entah itu misalnya habis balik kerja kita nongkrong dan pasti bakal makan-makan. Dan kalau di tempat nongkrong pasti kan menunya pasti selalu ada ayam. Jadi kemungkinan saya lebih tertarik untuk makan ayam. Jadinya ya makanya badan saya merasa berlebihan gitu. Makanya saya mau konsultasikan. Kalau misalkan kayak acara keluarga gitu, apakah yang dihidangkan juga ayam goreng atau gimana? Nah, untuk acara keluarga pasti ada ayam goreng. Tapi kalau untuk ayam goreng sih pasti di acara keluarga tersebut paling ya cuma ayam goreng biasa. Jadi kemungkinan saya beralih ke menu yang lain. Terkadang itu entah perkedel atau sayur-sayuran saya juga makan sih. Kalau lagi nggak selera makan ayam, paling saya makan selain ayam. Lalu untuk konsumsi sayur dan buahnya gimana mas? Untuk konsumsi sayur itu sama buah jarang sih, lebih ke makanan yang berlemak. Untuk buah dan sayur itu jarang. Tapi biasanya kalau setiap hari itu disediain juga sayur dan buahnya? Untuk setiap hari enggak sih. Enggak ya? Paling seminggu itu 2-3 kali aja. Jadi kalau makan ayam goreng kadang diselingin pakai sayurnya sih. Jadi masak sayurnya itu nggak rutin, cuman 2-3 kali saja. Iya. Nah ya. Tapi mas ada nggak sayur atau buah yang jadi sukai gitu? Kalau untuk buah saya nggak suka duku sih. Duku. Kalau buah yang umum dijual gitu mas seperti semangka, pepaya, melon, jeruk, atau pisang, itu ada nggak yang nggak disuka? Nggak ada sih, saya suka semua kalau itu. Kalau itu ya. Iya. Nah kalau sayurnya ada nggak mas? Untuk sayur saya nggak suka sayur itu sih toge, sayur toge. Toge nggak suka ya? Iya. Keseringannya itu hanya konsumsi lauk aja ya, lauknya protein hewani yaitu ayam. Iya. Untuk lauk nabatinya gimana mas? Konsumsi tempe atau tahunya sering atau jarang atau bagaimana? Kalau untuk tahu sama tempe itu pasti ada, dan itu paling dibarengi sama kalau saya makan ayam sih. Jadi biar imbang aja gitu, tapi lebih ke seringan ayam aja sih pakai sambal. Kalau diolahnya apa digoreng juga, dibacem atau gimana? Kalau untuk tempe sama tahu pasti digoreng. Digoreng juga ya. Iya. Jadi biasanya lauk dengan ayam goreng dan tempe atau tahu goreng, terus Iya, pakai sambal gitu ya mas? Iya. Nah kalau nasinya biasanya berapa centong? Kalau untuk nasinya biasanya 2 centong sih. Nasinya 2 centong ya. Iya. Penuh berapa tuh mas? Kalau saya lapar kemungkinan bisa penuh. Oh, penuh ya. Iya. Nah setelah kita melakukan penimbangan berat badan dan tinggi badan, udah dapet nih mas datanya. Kalau berat badan mas ini 76 kilo. Oh iya sih. Dan tinggi badannya 168 cm. Jadi kalau saya hitung indeks massa tubuh mas atau IMT mas itu sebesar 26,9. Nah klasifikasi ini menurut WHO masuk ke dalam kategori obesitas tingkat 1 atau obesitas tingkat ringan. Tapi perlu aware juga ya mas agar masih nggak masuk nih ke dalam kategori obesitas tingkat 2 atau yang parahnya. Oh iya, baik Pak. Nah untuk berat badan ideal mas itu masih harus mencapai 61,2 kilo. 61 ya? Iya, jadi kalau mas ingin menurunkan berat badan dan ingin mencapai berat badan ideal itu dapat mencapai angka di 61,2. Oh iya, siap Mbak. Ya, nah jadi mas kira-kira nih mau berapa turunnya? Target saya sih, saya turun 8 kilo mungkin. Jadi target mas dari yang awal 76 menjadi 68 kilo ya? Iya, misalnya udah turun
ke 68 sih, saya usahain saya kembali ke 60 mungkin. 60. Iya. Nah ini kira-kira Mas sanggupnya berapa lama nih? 1 bulan kah? 2 bulan kah? Target sih di 2 bulan deh. 2 bulan ya. Iya, 2 bulan. Oke. Lalu Mas, di sini ada beberapa hal mengenai pencernaan. Jadi Mas nafsu makannya gimana? Baik apa tidak? Untuk langsung makan baik. Baik ya. Kalau mual ada tidak Mas, mual muntah? Enggak ada sih. Nggak ada. Kalau kembung? Kalau kembung jarang sih. Tapi pernah atau ada? Ada. Kira-kira kenapa tuh Mas, penyebabnya apa Mas? Kebanyakan minum atau gimana? Kalau untuk kembung itu lebih sering kebanyakan minum sih. Soalnya saya untuk sehari kemungkinan bisa 1,5 liter lebih. 1,5 liter ya, berarti Iya. nyampe berapa gelas tuh kira-kira Mas? Bisa 10 mungkin. 10 gelas ya? Iya. Karena biasanya tuh yang dianjurkan ini cuma 8 gelas ya Mas? Iya, kemungkinan itu penyebabnya juga. Ya, jadi Mas kelebihan asupan minum ya Mas? Iya, betul. Lalu kalau diare ada nggak Mas? Nggak ada untuk diare. Gangguan penapasan menunya? Nggak ada. Oke. Nah, untuk pemeriksaan biokimia atau laboratorium dan fisik klinis, Mas sudah pernah melaksanakan belum? Untuk itu belum pernah sih. Belum pernah ya? Iya, betul. Nah, jadi saran saya Mas, sebaiknya Mas sering atau melakukan biokimia terkait lab. Jadi Mas dapat mengetahui nih berapa angka HB Mas, trigliserida Mas, kolesterol Mas. Jadi Mas tahu atau gimana nih, apakah saya sudah di angka normal atau berlebihan atau bahkan turun. Kalau untuk pemeriksaan fisik atau klinis itu juga sebaiknya Mas juga lakukan, karena Mas dapat mengetahui berapa tekanan darah Mas, berapa nadi Mas ya. Oh iya, siap Mbak. Kalau untuk aktivitas fisik Mas kayak gimana tuh Mas? Untuk aktivitas fisik saya setiap weekend sih olahraga, tapi itu jarang-jarang sih. Kadang kalau mood saya olahraga itu entah di hari Sabtu Minggu, kadang Minggu aja, kadang di hari Sabtu aja. Jadi nggak rutin ya Mas? Iya. Nah biasanya ngapain aja tuh Mas aktivitas fisiknya? Untuk aktivitas fisik paling saya cuma jogging sekitar 10 sampai 15 menit, kadang 10 menit aja, itu di dekat lingkungan rumah aja sih. Jadi untuk setiap weekend kadang olahraga. Ya sebenarnya itu sudah baik ya Mas, sudah melakukan aktivitas fisik. Nah jadi saran saya aktivitas fisik Mas ini ditingkatkan lagi. Yes, ya. Jadi yang biasanya Mas hanya melakukan 10 sampai 15 menit, ini kita tingkatkan menjadi 30 sampai 50 menit. Kalau Yes, ya. weekend Masnya free kan ya? Iya, free, soalnya Iya. di setiap Sabtu Minggu tuh libur. Nah iya, jadi waktunya bisa dimanfaatkan buat aktivitas fisik yang lebih banyak lagi Mas. Iya. Ya. Nah terus juga kurangi aktivitas sedentari seperti bermain HP, bermain video games ya Mas. Jadi lebih baik melakukan olahraga seperti tadi Mas jogging, atau bisa melakukan yang aerobik atau berjalan santai juga bisa Mas. Yes. Jadi siap ya Mas untuk melakukan aktivitas fisik minimal weekend sebanyak 30 sampai 50 menit. Siap Mbak. Siap ya. Di setiap weekend ya. Iya. Karena Mas kalau weekday full kan ya kerja atau Weekday bagaimana? full sih biasanya. Kalau- Tapi tergantung sih, kalau misalnya ada jam pulang kerja cepat itu jam 4 sore kadang sudah selesai. Tapi biasanya kan kalau habis balik kerja itu fisik udah capek ya. Kemungkinan sih jadi Langsung istirahat ya Mas. iya, jadi mager, paling sampai rumah ya langsung istirahat aja pengennya gitu. Ya, nggak apa-apa. Jadi untuk awal ini, jadi nggak apa-apa Mas coba dulu aja di weekend ya. Iya. Sama seperti yang saya bilang, ditingkatkan dulu aja nih durasinya. Iya, siap.
Nah, lalu untuk diet Mas, saya rekomendasiin diet rendah lemak dan rendah energi. Ya, karena ini diet yang dianjurkan biasanya mengurangi 500 sampai 1000 kalori. Karena hal tersebut dapat mengurangi berat badan 0,5 sampai 1 kilogram per harinya Mas. Jadi untuk per hari ya? Iya, Siap. lumayan kan ya Mas. Jadi misalnya nih, Mas biasa makan nasi 2 centong, jadi kurangi menjadi 1 centong aja atau 1,5 centong aja. Ya, terus kalau misalkan konsumsi awalnya konsumsi hanya lauk aja nih, hanya ayam dan tempe tahu, tapi sekarang konsumsi sayur dan buahnya diperbanyak ya Mas. Siap Mas. Misalkan awalnya kan cuman berapa tadi Mas, 2 sampai 3 kali aja kan ya sayurnya? Iya, untuk seminggu. Untuk seminggu. Nah itu minimal setiap harinya atau sehari sekali saja Mas itu makan sayur. Ya, jadi misalkan hari pertama Masnya sayur bayam, hari kedua bisa kangkung, ketiga bisa sup. Jadi itu opsional aja Masnya. Tapi untuk sayur kemungkinan itu tergantung olahan ibu aja sih. Biasanya lebih ke sayur yang sama setiap minggunya. Misalnya untuk seminggu ini nih paling makannya sayur sop, pasti 3 kali untuk seminggu itu kemungkinan sop terus, itu tidak apa-apa. Sebenarnya dianjurkannya itu beragam ya Mas, karena setiap serat itu berbeda kandungannya. Jadi misalkan Mas di sup kan ada wortel biasanya Mas, ada kentang, ada buncis. Nah Mas juga harus konsumsi makanan yang lain juga seperti bayam atau misalkan kangkung. Ya itu nggak apa-apa sih sebenarnya Mas, cuman lebih baik saran saya yang beragam. Iya beragam. Bisa didiskusikan juga nih ke ibu Mas. Jadi untuk prinsip dietnya rendah lemak dan rendah energi ya Mas. Nah jadi syarat dietnya Mas harus mengurangi makanan tadi tuh, ayam goreng, ayam berlemak, itu harus dikurangi ya Mas. Biasanya tadi Mas 4 kali dalam seminggu konsumsinya ayam goreng terus, dan juga ada sambalnya, itu lebih baik dikurangi ya Mas. Bisa juga ayam gorengnya diolah dalam menu lain Mas, seperti ayam semur, ayam bakar, dan ayamnya bisa masuk ke dalam sup atau di dalam sayur. Itu lebih sehat ya Mas, biasanya nggak selalu digoreng gitu ya Mas. Nah terus juga asupan buahnya, biasanya kan Mas jarang nih asupan buahnya, bisa ditingkatkan lagi Mas, minimal 1 hari sekali ya Mas. Baik Pak. Ya, karena nggak ada buah pantangan atau yang nggak disukain hanya duku saja ya Mas. Jadi buahnya itu bisa ya pisang, bisa pepaya, bisa melon. Dan jadi lama-kelamaan asupan serat Mas itu bisa meningkat, dan asupan lemak Mas semakin lama semakin menurun. Alhasil Mas bisa mendapatkan berat badan yang normal, berat badan yang ideal. Tapi jangan lupa juga aktivitas fisiknya sesuai yang tadi, untuk durasinya ditingkatkan lagi, seperti itu ya Mas. Lalu di sini ada bentuk makanannya. Bentuk makanan ini karena masih ada masalah pencernaan, jadi padat saja ya Mas. Frekuensinya itu 3 kali, yaitu makan pagi, makan siang, makan malam, dan dapat juga selingan pagi atau sore Mas. Iya. Rutenya juga oral saja ya Mas. Sejauh ini Masnya ada yang ingin ditanyakan nggak? Atau ada yang kurang jelas? Cukup sih. Ya, oke, kalau gitu saya bisa tahu nggak apa saja yang sudah Mas dapatkan selama konseling ini berlangsung? Untuk kesimpulannya gitu Mas? Ya, untuk kesimpulannya yang saya dapat sih, saya udah bisa mengerti apa itu arti obesitas dengan baik, cara menanganinya, faktor-faktor dari obesitas itu, terus tentang diet rendah kalori maupun latihan fisiknya harus bagaimana. Ya, saya udah menarik kesimpulan bahwasanya
obesitas itu bahaya, dan saya tuh berarti baru ada di obesitas tingkat ringan ya, tingkat 1 ya. Ya untuk menguranginya sih saya mungkin lebih ke latihan fisik untuk kedepannya dan mengatur pola makan. Iya, betul sekali ya Mas. Iya. Terus saya harap Mas juga bisa komitmen nih dengan pilihan Mas, karena tujuan Mas yang awal tadi kita menurunkan berat badan hingga 8 kilo selama 2 bulan. Ya, Nah ya, targetnya 2 bulan. iya semoga bisa tercapai ya Mas targetnya. Amin. Semoga Mas juga komitmen dengan pilihan Mas, dengan apa yang tadi sudah saya anjurkan. Jadi Masnya menyanggupi ya untuk melakukan semuanya. Ya, sanggup. Sanggup ya. Insya Allah. Untuk monitor dan evaluasi, apakah Masnya nanti bersedia nih untuk kembali lagi, misalkan selama 2 minggu ke depan, karena saya akan menilai bagaimana perkembangan Mas, bagaimana hasil selama Mas melakukan diet ini, apakah berhasil atau tidak, bagaimana Mas? Untuk itu pasti saya bakal datang lagi, karena kan untuk target awal saya mencapai turun 8 kilo ya. Kalau misalnya udah mencapai di berat 68 ya, kemungkinan saya akan minta saran agar yang lebih baik ke depannya itu untuk berat badan ideal, dan kemungkinan saya bakal konsultasi tingkat 2 lagi. Ya jadi misalnya nih kita target Mas sudah tercapai 68 kilo, target Mas yang kedua adalah mencapai sebesar berat badan ideal ya Mas, atau 61,2 kilo. Betul. Betul ya. Nah jadi berarti untuk 2 minggu ke depan, yaitu hari Sabtu tanggal 20 Februari, apakah Mas bersedia untuk kembali datang ke sini? Bersedia sih. Bersedia ya. Jadi tanggal 20 Februari nanti saya akan mengontak Mas untuk mengingatkan kembali, dan Mas konsultasi kembali kepada saya ya. Iya, siap Mbak. Nah, selanjutnya ini saya akan menanyakan recall 24 jam. Jadi saya akan menanyakan selama 24 jam terakhir Masnya ini makan apa atau konsumsi apa saja ya Mas? Ya, baik. Untuk makan siangnya Masnya makan apa aja? Untuk makan siang saya tadi makan ayam goreng sih, Ayam goreng, plus itu sambelan kentang. sambalan kentang ya. Iya. Jadi kentangnya digoreng terus disambelin gitu Iya, ya. betul. Terus kalau nasinya berapa banyak Mas? Untuk nasi tadi saya 1,5. 1,5. Iya, Kira-kira itu 1,5. nyampe 100 gram nggak Mas? Nyampe. Nyampe ya. Iya. Nah tadi kalau ayam gorengnya satu aja kan ya Mas, dada atau paha? Di dada sih. Dada ya. Iya. Kalau kentangnya nyampe 1 buah atau enggak Mas? Enggak sih, saya tadi kentangnya dikit aja. Dikit ya. Iya. Paling setengah buah nyampe. Iya, setengah buah kentangnya. Nah kalau selingan pagi ada nggak Mas yang dimakan? Selingan pagi saya makan pisang goreng sih. Pisang goreng Iya, ya. tadi pagi makan Berapa pisang. banyak tuh Mas? 1 aja. 1 aja. Iya. Terus 1 buah ya. Pisangnya pisang Ambon. Pisang Ambon. Iya, pisang Ambon. Lalu kita ke makan pagi, apa aja nih Mas yang dimakan? Untuk makan pagi tadi saya makan nasi sama pakai bihun. Nasi, nasinya berapa centong Mas? 1,5 sama. Sama ya, Ya, 1,5 centong. Terus bihunnya berapa Mas? Nyampe setengah, Pokoknya saya ngambil 2 sendok sih, pakai garpu gitu. 2 sendok ya. Iya. Lalu ada lauk lain? Untuk lauk lainnya tidak ada, tapi pakai tambahan kerupuk saya sih tadi. Kerupuk ya. Iya. Jadi nasi dan bihun ditambahin kerupuk. Iya. Gak ada lauk nabati hewaninya? Enggak ada, itu Gak aja. ada ya. Lalu ke selingan malam ada nggak Mas? Untuk yang tadi malam, Iya, semalam itu ada selingan ke jam 10 ke atas gitu. saya itu sih makan makaroni Makaroninya diapain tuh Mas? digoreng sih, Makaroni digoreng kering. Oh, makaroni goreng kering. Berapa banyak tuh kira-kira Mas?
sebungkus aja sih. Sebungkus. Oh itu beli di luar ya mas? Iya, yang seharga 2.000-an. Oh ya, yang dijual itu ya. Iya. Lalu makan malamnya mas, malam makan apa aja? Itu tadi malam saya makan ayam juga. Oh, ayam lagi, ayam Iya. goreng lagi ya mas? Iya, ayam goreng. Ayam goreng. Suka itu ya mas sama ayam goreng. Iya, soalnya cenderung sih di rumah lebih ke ayam. Ya. Ayam gorengnya apa? Dada lagi? Ya udah ada, betul. Dada. Lalu ada lagi nggak? Nggak ada sih. Itu Soalnya aja. biasanya kalau makan malam tuh paling saya pakai satu lauk aja. Kalau misalnya itu ada ayam, saya makan ayam. Jadi nggak lengkap ya mas? Iya, paling kalau untuk lauk malam paling sisaan aja dari siang, kalau enggak itu makan dari sore. Jadi cuma satu lauk aja itu ayam goreng. Iya, Pakai betul. sambal tidak mas? Enggak, Enggak ya? Iya. Nah, nasinya berapa centong? satu itu. Satu. Iya, satu aja. Soalnya biasanya kalau udah malam sih saya makan sedikit aja. Sedikit ya? Lebih porsi ke pagi dan siang paling. Satu centong nasi ya. Lalu selingan sorenya nih mas, ada nggak? Untuk selingan sore kemarin. Iya, di sekitar asar. Untuk Sampai- itu nggak ada sih, nggak ada selingannya. Nggak ada ya, nggak konsumsi apa-apa ya. Iya. Soalnya pas di hari Jumat itu kan lagi aktivitas kerja. Untuk konsumsi ikannya gitu mas, ada alergi atau tidak? Untuk ikan tidak ada alergi sih. Nggak ada ya. Tapi sering diolah atau masak ikan tuh sering apa jarang gitu di rumah mas? Untuk olahan di rumah ikan tuh jarang. Ikan jarang ya. Iya. Kalau seafood pernah nggak mas? Kalau untuk seafood pernah sih. Lebih sering juga kadang Apa tuh seafoodnya? bisa udang, kadang cumi sih. Udang sama cumi. Iya. Nah kalau saya lihat dari Polmas ini kan mas masih banyak ayam ya, ayam goreng. Iya, betul. Nah, iya. Soalnya cenderung ke ayam sih. Iya. Ya saran saya ayam goreng tersebut bisa diganti mas dengan ikan, Oh, dengan iya. protein hewani yang lain seperti ikan ataupun seafood, karena masih juga nggak ada alergi kan ya. Iya, betul. Ya, jadi proteinnya juga kandungan gizinya juga bisa cari ke yang lain, bukan hanya dari ayam saja gitu ya mas. Ya. Lalu dari hasil recall juga masnya jarang konsumsi sayur dan buah Iya, serta betul. protein nabatinya. Nah itu saya menganjurkan masnya mengonsumsi dengan gizi seimbang ya mas. Jadi misalkan Yes, ada nasinya satu porsi atau satu centong saja, ditambah dengan lauknya hewani, bisa ayam, ikan ataupun seafood. Lalu ditambah dengan protein nabatinya, baik tahu atau tempe, dan juga sayurnya mas. Jadi masnya mengonsumsi gizi yang seimbang, ditambah nanti penutupnya dengan buah, atau bisa sebelum makannya konsumsi buah dulu gitu ya mas. Ya jadi itu sih mas saran dari saya. Kira-kira mas bisa menerapkannya tidak? Untuk menerapkan insya Allah bisa. Insya Allah bisa ya. Iya. Siap ya mas? Siap. Nah jadi itu ya mas saran-saran dari saya. Masnya siap tidak untuk menerapkannya? Insya Allah siap. Ya jadi semoga solusi dari saya bisa mas terapkan, saran-saran saya bisa mas terapkan. Pulang dari sini masih bisa langsung menerapkan ya apa yang saya sarankan tadi. Semoga masih bisa komitmen sehingga masih bisa mencapai tujuannya, yaitu turun berat badan Iya, siap, Mbak. sampai berat badan mas tercapainya normal, mas IMT-nya juga normal, begitu ya mas. Baik, Mbak. Semoga ilmu juga bermanfaat ya mas. Amin. Jadi sesi konselingnya saya tutup ya mas. Terima Baik. kasih sudah mempercayai saya untuk menjadi konsultan mas, dan mas menjadi konselor saya. Kurang lebihnya mohon maaf ya mas, apabila Iya. saya ada salah kata atau salah ucapan, mohon maaf ya mas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Terima kasih ya, Mbak ya. Iya, sama mas. Catatannya juga boleh mas bawa ya. Oke, baik. Untuk Saya terima ya. catatan. Ya.
Itu Ya. juga leafletnya boleh dibawa ya Mas. Ya, boleh juga. Oke. Makasih Mbak ya. Ya, makasih Saya Mas. pamit duluan. Ya.